Welcome back to the K Channel. Iya, kita balik lagi. Di sini dan ada Lili. Iya, kita balik lagi untuk konten baru ya. Baru yang tidak terasa baru karena kita sudah pernah melakukannya di dulu-dulu. Nah, di sini di channel biasanya review untuk MV reaction, untuk performance reaction, sama cover, terus habis itu juga review survival show. Nah, kayak ini di channel mau membawa konten yang lain nih, yaitu K-drama review. Ya, mana suaranya? Nah, kita udah pernah nge-review Ardal, dulu Ardal season 1 nih bahkan ya. Yang sekarang season 2-nya kita tayang. Terus kita juga ada review untuk Duty After School. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton bisa cek di description box di bawah. Nah, sekarang kita mau review untuk drama di akhir September ya. Salah satu drama akhir September ini ada Twinkling Watermelon. Yes, betul. Slot penggantinya My Lovely Liar ya. Kalau kalian nonton My Lovely Liar, Kim So Hyun sama Min Hyun, nah kan minggu lalu udah tamat nih. Nah, penggantinya adalah Twinkling Watermelon. Senin Selasa, slot Senin Selasa. Iya, Twinkling Watermelon ini disutradarai oleh Son Jung Hyun yang dia itu salah satu film yang terkenalnya tuh Protect the Boss ya. Yang aku cukup familiar. Kalau nggak gitu itu sebenarnya When My Love Blossom. Park Jin Young itu siapa? GOT7. Nah, itu kalau untuk penulisnya di sini ada Jin So Wan. Nah, Jin So Wan ini cukup terkenal ya, dan ternyata salah satu dramanya juga favoritku sih. Dia ini cukup mentereng ya, ada The Moon Embracing the Sun, Heal Me, Chichaku Typewriter, sama Twinkling Watermelon ini. Untuk drama lamanya juga ada sih, cuman aku nggak kurang familiar. Iya, kita mulai familiar di The Moon Embracing the Sun. Nah, di sini ceritanya Twinkling Watermelon ini menceritakan tentang seorang siswi SMA bernama Eun-gyeol yang memiliki keluarga tuli ya, atau tidak bisa disabilitas. Nah, jadi dia itu meskipun berada di lingkungan keluarga yang tunarungu, dia tapi punya kelebihan, yaitu bisa mendengar suara secara sensitif ya. Tapi bukan kekuatan super kayak di movie, enggak. Cuma dia tuh kayak sensitif terhadap suara nih. Music. Jadi dia punya kepekaan terhadap sense of musicnya gitu. Dia ini juga ada siswi yang berprestasi, tapi malamnya dia basking gitar nih di jalan. Nah, suatu hari dia menghampiri sebuah toko instrumen misterius yang membawa dia ke masa lalu. Nah, di masa lalu dia bertemu dengan ayahnya, Lee Chan, lalu juga bertemu dengan Choi Se-kyung dan Young Jung-ah, yang itu istilah salah satu lingkaran hubungan dengan keluarganya juga ya, karena ada ibunya juga. Nah, di sana mereka akan membentuk sebuah band yang bernama Watermelon Sugar. Nah, si Lee Chan ini punya crush dengan yang bernama Choi Se-kyung, yaitu cello goddess di sekolah seni yang diperankan oleh Solina. Iya, Solina di Sowon Art High School. Nah, juga ada Yoon Jung-ah yang berposisi sebagai salah satu siswa tunarungu. Tunarungu. Nah, di sini pemainnya kan masih tahu Ryo-eun ya, kalau nonton Seventeen Again nih, salah satu anaknya Lee Do-yoon yang kembar. Lalu juga ada Cho Hyun-wook yang memerankan Lee Chan. Dia mungkin kalau kalian nonton 2125 ya, masih tahu juga. Big Hero Class, DP, papanya zaman dulu. Papanya zaman dulu ya. Dan juga kalau kalian nonton MV-nya New Jeans, Dito, dia itu cowok POV-nya Dito itu. Lalu juga ada Solina, siapa sih yang nggak kenal Solina di Indonesia ini ya? Pasti tahu juga. Ambasadornya Mahjong. Solina ini sejauh ini 2 episode masih tanda tanya. Iya, masih tanda tanya posisinya ya. Lalu juga, Solina memerankan Choi Se-kyung ya. Lalu juga ada Shin Eun-soo yang memerankan Young Jung-ah. Shin Eun-soo ini salah satu aktris dari JYP. Yes, kalau ini mamanya masa muda.
Nah, jadi overall ini kan baru tayang 2 episode nih di saat kita syuting ini. Gimana pendapatnya nih overall 2 episode? Sejauh ini agak ya gimana ya? Dibilang cepet juga enggak, dibilang slow juga enggak alurnya ya. Jadi kita memang dibawa dengan detail gitu loh. Menurutku bagus sih, kayak dibangunnya Emosionalnya bagus, dapat secara emotional buildingnya dia bagus banget. bertahap. Kenapa aku ngomong tidak cepat juga tidak lambat? Karena kayak kita dibawa ke satu masa dituntaskan satu part gitu loh, istilahnya satu masa yang waktu istilahnya pertama mereka masih tidur di kontainer. Terus satu masa lagi mereka di rumah semi basement diselesaikan juga gitu kan. Tapi masa itu ke masa itu kan sudah berbeda, dari umurnya juga sudah agak berkembang kan pasti. Itu selang berapa tahun kan gitu. Beberapa waktu fase hidup lah. Fase hidup gitu loh. Jadi pembangunannya emosionalnya tuh bagus gitu loh. Dimana mereka apalagi karena kuncinya itu ada di memang fase pertama ya. Saya karena memang istilahnya yang emosional buildingnya dari awal dapat dari sana sih. Untuk bisa mendapatkan konflik yang membuat dia bisa menghampiri toko misterius itu semua berawal dari masa lalu juga, masa kecilnya si Ha Eun-gyeol ini. Jadi ini agak sedikit spoiler ya. Spoiler. Kuncinya adalah dari permasalahan ini adalah ketika papanya merasa dia adalah orang terpenting dalam keluarga mereka yang menghubungkan dia pada dunia, menghubungkan mereka pada dunia. Kuncinya itu ada di situ gitu loh. Karena tanpa ada perkataan itu, istilahnya semua itu, makanya dia pun juga sempat ada kata-kata gini, aku menyesal menanyakan pertanyaan itu sehingga papanya menjawab seperti itu. Karena itu menjadi beban hidupnya dia yang akan dia bawa gitu loh. Bagaimanapun dia melangkah, dia akan teringat dengan perkataan papanya seperti itu. Gitu sih. Supaya tidak mengecewakan papanya kan, gitu. Karena dia kebanggaan papanya. Jadi memang bagus sih, pembangunan emosionalnya bagus. Dan juga sebenarnya kalau untuk masalah konfliknya itu juga sebenarnya nggak terlalu banyak konfliknya, tapi dia itu ini belum konflik sih, konflik, cuman internal aja, secara personal, saya sebagai karakter building untuk ke episode berikutnya kan. Cuman tapi kayak tidak terlalu lebay lah, saya kayak gitu. Menurutku ya, kadang kan ada yang saya kayak plotnya dibangun kayak agak lebay banget gitu kan. Enggak sih, menurutku ini pas dan juga sesuai porsinya supaya ada adegan-adegan lain yang bisa ditampilkan supaya lebih masuk untuk cerita berikutnya. Menurutku kayak gitu sih. Cuman di sini kalau misalnya kita melihat di filmnya ya, sebenarnya kadang rada bingung di fase perubahan tiba-tiba ke masa lalu. Masa lalunya ayahnya masih muda ya. Hanya bisa terlihat dari filter. Itu pun filternya tipis kok sebenarnya. Jadi nggak terlalu kelihatan sih. Sebenarnya kan kalau misalnya mau dibuat terlihat perbedaannya, karena sebelum si siapa Ha Eun-gyeol ini benar-benar berpindah ke masa lalu, kita sebagai penonton dibawa maju mundur sih. Maju mundur, tapi lebih ke fase yang dia waktu SMA ya. Waktu fase dia masih anak-anak nggak ada maju mundur nih. Waktu dia SMA lebih ke arah itu tiba-tiba mundur, maju. Ya memang ini untuk pembangunan cerita, makanya itu keren sih pembangunan ceritanya. Karena kalau nggak di flashback ke masa lalu, kita nggak tahu akan dibawa ke masa yang mana gitu loh. Gitu sih. Cuman yang menjadi pertanyaanku adalah sebenarnya anehnya apa di sini? Ayahnya itu, papanya itu kan di awal episode ini dia kan di masa depan dia tunarungu kan. Nah, ternyata faktanya adalah di masa lalu ayahnya ini itu bisa
mendengar, bisa bicara juga. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya ya? Nah itu. Selain itu ya, aku tuh juga penasaran karakter Solina. Dia ini menjadi karakter apa di masa depan? Dia kan Choi Se-kyung ya, harusnya dia itu si Ajuma yang bawa gitar, cucunya. Tapi kenapa kok jadi tidak ada hubungannya dengan mereka di masa depan? Oh iya, jadi orang asing kan gitu. Padahal kan ceritanya papanya itu ngejar-ngejar si Solina. Solina Tapi itu. memang di next episode, di episode 3 ini jadi langsung kita membahas episode 3 ya. Itu ada sepenggal potongan si Solina dan si mamanya si Haeun-gil ini kan akhirnya berteman. Dia kan sempat bilang, "Loh, kamu suka sama si ini tak?" Lewat gambar ya, lewat gambar. Suka sama Lee-chan tak? Enggak, gitu kan. Berarti kan memang dari awal mamanya ini naksir sama si Lee-chan. Istilahnya kayak gitu. Kemungkinan seperti itu ya, kemungkinan. Jadi memang untuk episode berikutnya sangat ditunggu sih menurutku. Ini tipe drama yang romance, cool, ringan sih, ringan kayak gitu. Dan mungkin dia lebih membangun emosional bonding antara keluarga ya. Saya akan kembali ke masa lalu, bertemu dengan ayah ibunya kayak gitu. Mungkin ini akan menurutku ya, akan mendewasakan Haeun-gil. Mungkin gini, dalam pemikiranku bisa jadi dia akan mengerti kenapa papanya bisa seperti itu. Dia sendiri juga kaget kenapa papanya, "Loh, papaku bisa bicara," gitu. Di episode berikutnya, previewnya. Jadi kayak gitu. Mungkin ini akan mendewasakan dia, pemikirannya dia itu. Soalnya sebenarnya kan dia, pertanyaan utamanya adalah apakah dia mau mengejar keinginannya atau hanya menjadi trofi dari soalnya kan permasalahan konfliknya sejauh ini adalah perang batin di diri Haeun-gil kan. Iya. Dia mau menjadi dirinya sendiri, dia merasa ini diriku sendiri, jadi diri gitu kan, gitu. Atau menjadi yang kebanggaan atau yang dia inginkan. Secara tidak langsung dia menyadari itulah dia. Misalnya kewajibanku adalah seperti ini gitu loh, sebagai seorang anak gitu. Cuman kan memang dia sebenarnya kalau kita lihat cukup berkorban banyak ya ke keluarganya. Karena dia bisa menganggap aku harus menjadi anak yang baik untuk bisa membuat keluargaku tidak dihina, seperti itu kan kasarannya dia kan seperti itu kalau dari cara ngomongnya. Makanya dia cerita ke bapak musik, dia nggak bisa ngadu dia dibully kayak gitu, karena itu akan menjadi pukulan lebih keras ke orang tuanya kayak gitu sih. Sebenarnya jadi Haeun-gil juga bingung ya untuk dilemanya. Nanti mungkin bener kata Lili, seperjalanan drama ini nanti akan menjelaskan konflik batin dan jawaban atas semua pertanyaan dia tentang apa yang mau dia pilih di masa depan gitu. Itu sih. Dan di sini juga ada case mengejutkan ya buat kalian fans Icon. Di sini ada June dari Icon, Iconic. Nah, sudah mengisi soundtrack ya. Iya. Suaranya keren sih, lagi pakai band-band. Ya. Jadi untuk kira-kira nih Lili, di next episode 3 atau 4 masih lanjut atau di drop nih? Masih lanjut sih, soalnya aku penasaran dengan ceritanya bagaimana bisa sampai ke masa depan itu bagaimana sih. Saya kayak gitu. Sama sih, aku kan tipe pecinta drama yang kayak suka kayak time travel ya gitu. Dan apalagi kayak menyangkut romance sekolahan gitu, yang suka. Jadi aku tetap pasti akan lanjut sih. Jadi kita rasa cukup ya untuk review kita terkait drama Twinkling Watermelon. Buat kalian yang mau nonton, bisa nonton di hari Senin dan Selasa tayangnya ya. Jadi kalian tetap tonton terus karena ini ada 16 episode. Nah, jadi cukup panjang ya, nggak kayak drama-drama yang 12, 14. Sekarang kan sudah singkat-singkat, kadang 8 gitu kan. Ini 16 seperti biasa. Nah, percaya masih panjang karena masih 2. Jadi kalian belum terlambat buat nonton Twinkling Watermelon karena recommended banget sih. The K-Channel approve. Nah, jadi kita rasa cukup untuk review kita. Dan seperti biasa di akhir video, kita nggak bosan ngingetin buat jangan lupa
comment, like, and subscribe. Karena satu like dan subscribe itu berharga buat kita. iya, tetap pantengin terus DG Channel, karena DG Channel bakal kasih kalian konten-konten menarik lainnya yang pasti seputar Korea. Jadi stay tune terus di channel kita. Nah, habis ini kita bakal review drama lain nih untuk akhir September yang juga tayang dan langsung memberikan 3 episode. Jadi kalian pasti penasaran kan drama apa yang bakal kita review. Jadi tetap pantengin terus channel kita. Nah, udah waktu ending. Jadi waktu buat kita bilang, let's end this year and see you later.